Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kita sebut aja security ini namanya Anto, umurnya sekitar 37 tahun. Kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini. Terus gak kerasa nih udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong. Niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat. Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto. Terus naruh kopinya di atas meja Anto. Terus bilang, "Kopinya mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja, kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas. Udah habis nih kopinya, lihat aja." Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolan tuh keputus karena ada telepon masuk. Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malam di lantai 5. Akhirnya langsung siap-siap lah sesuai protokol rumah sakit, yang mengharuskan jenazah itu tuh kalau mau dibawa ke lantai bawah harus didampingin sama security yang jaga. Akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift Moy, Bi. Jadi cuman kerandanya doang gitu? Kerandanya doang Moy. Tapi ada mayatnya? Ada. Wow. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya yang jaga di kamar jenazah tuh ada 2 Moy, Bi. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya, tapi di biliknya itu Moy, sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik. Dia merinding banget. Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia antar. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalan lah ke kereta jenazahnya. Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5. Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini, kayak mau mastiin kalau ini tuh ada isinya kan. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Vania. Dan Vania ini tuh udah pisah orang tuanya, Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya, dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Vania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini pisah gak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abangnya tuh temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia gak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Vania dan keluarganya kan.
Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu, Nat. Nggak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamahnya yang ditinggalin sama Vania saat ini. Abangnya sering pergi, mamahnya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Sampai pada akhirnya Vania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Oh, Iya. jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya. Bener. Nah, raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papahnya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papahnya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, Hah? ini bayi monyetnya bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah, ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah, kejadian pertama, Mama dan abangnya Vania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah, waktu itu Vania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV, pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah, udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu kebuka sendiri. Ya maksud gue, gak mungkin lah logikanya kan itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri gitu kan. Nah, pas Vania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat nutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Vania denger dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Vania ini. Vania denger ada kayak suara berisik, kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Dan pas dilihat sama Vania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Nat. Nah, Vania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa, abis udah nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah, pas Vania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Vania. Kenceng banget. Dan pas Vania nengok ke atas, Vania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster tuh bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Aduh, ya ampun. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Nah, pas ngeliat itu Anto tuh kaget banget. Dia langsung jalan cepet keluar dari ruang jenazahnya. Dia bener-bener nelfonin petugas itu terus-terusan. Dan begitu diangkat, kata petugas lantai 5 itu, dia tuh bahkan gak tahu kalau ada jenazah. Dan mau dicek dulu lah sama si petugas ini yang di lantai 5. Abis itu Anto ngomong kalau jenazah ini tuh udah dibawa turun sama dia, udah ada di ruang jenazah. Sambil dia nelfon, sambil ngeliat lah ke arah ruang jenazah buat mastiin kalau kereta jenazah ini tuh masih ada kan. Dan ternyata masih ada, bener. Karena makin lama Anto tuh ngerasa kayak dia tuh makin merinding gitu loh, karena udah ngeliat kalau sosok perempuan ini tuh yang dilihat tadi kan. Iya benar. Akhirnya sekitar 10 menit Anto nunggu di depan. Gak lama datanglah petugas kamar jenazah ini. Ditanya langsung sama petugasnya, Mas Anto ada apa? Nyari cemilan? Terus dijawab sama Anto, lah kok nyari cemilan? Ini saya gak habis nganter jenazah. Si petugasnya ini tuh kaget, terus bilang, lah jenazah yang mana? Terus Anto tuh langsung jawab, yang lantai 5. Petugasnya ini tuh bener-bener bingung banget di situ. Terus dia tuh bilang, lantai 5-nya yang mana? Nah terus pas Anto nengok ke belakang buat nunjukin kereta jenazahnya itu, ternyata itu kereta jenazah tuh udah gak ada. Bener-bener tempat dia taruh kereta jenazah tadi tuh kosong. Jadi gak cuman mayatnya doang hilang, tapi kerandanya juga gak ada? Gak ada, Bi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget. Dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu.
Ternyata Moebi, emang bener ada kematian, tapi itu tadi sore, bukan jam 2 pagi. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Jadi kayak di CCTV itu kelihatannya seakan-akan Pak Anto ini ngedorong keranda mayat, tapi ya kayak main-main doang gitu. Iya bener. Wah anjrit. Dan semenjak hari itu Moebi, Anto tuh jadi trauma banget. Dan langsung adalah peraturan di rumah sakit itu, kalau bawa jenazah harus ada persetujuan, dan yang bawa turun tuh harus petugasnya. Tapi pas pengambilan jenazah ya tetap harus didampingin security. Anjing, bener-bener banyak banget ya cerita-cerita dari penjaga dalam rumah sakit tuh yang pasti ada aja gitu loh. Kejadian-kejadiannya kayak gue mikir, misalnya lu Bi, sekolah tuh emang tempatnya rame kan, dan emang ada cerita mistisnya, ada cerita horornya kan. Gue ada cerita tentang komplek pun juga ada aja gitu cerita mistisnya. Gimana rumah sakit yang Nadila ceritain ini? Iya sih bener banget. Gue tuh jadi kepikiran sih Moy, Nat, kita aja nih kan kalau misalkan nongkrong cerita horor kayak gini malam-malam kan seringnya. Dan kalau gue tuh abis nongkrong sama kalian kayak gini, pas gue balik, ya gue ngeliat satpam gue lagi kerja, lagi jaga komplek dekat rumah gue gitu kan. Kadang gue mikir sih, mereka kalau jaga malam, selain jaga ketenangan di malam itu, kira-kira mereka tuh sendiri atau ada yang nemenin juga ya? Yang nemeninnya dalam arti makhluk halus? Iya. Bisa jadi sih. Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Nah ada satu waktu di tahun 2014, ada satu sapam baru gitu Bih, Nat. Sapam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus, kita sebut aja. Oke. Nah di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sampai sekitar jam 12 malam, dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan abis ngiterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan, yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, gak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik, tong, tong, tong gitu jam 3. Nah pas masuk ke blok 3, Agus tuh ngerasa kayak, kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas si Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia gak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Nah kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas gak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi Bih, Nat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu. Suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Pas Agus nengok ke lantai 2, kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget Bih, Nat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh. Si Agus ini bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Terpaksalah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat Bih, Nat. Dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, Pak Burhan kenapa Pak? Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum? Agus nanya kayak, iya udah Pak, kenapa emang? Pak Burhan ngomong lah, Gus maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu. Aduh. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan Bi akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, berat nggak Mas? Fuck. Oh. Pas Agus nengok ke belakang,
ternyata ada kuntilanak Bi, Nat, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Anjing. Jadi tahun 2012 ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Kenapa sekolah itu pilih Jogja? Karena sekolah tuh ngerasa Jogja tuh punya warisan budaya sama sejarah yang bernilai tinggi. Iya ya. Tapi emang sering banget sih kalau misalkan study tour ke Jogja nggak sih kalau SMP? Iya bener Bi, kayak kalau nggak Jogja Bali kan. Benar. Jadi yang study tour pada tahun itu tuh siswa kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah, jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Mereka laki-laki semua, ada 3 orang, namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Mereka tuh terkenal kayak paling lucu di SMP-nya itu, kayak rame banget anaknya, terus suka bercanda. Pokoknya definisi kalau nggak ada mereka tuh sepi banget deh sekolah. Akhirnya tiba juga hari dimana sekolah mereka tuh berangkat ke Jogja. Dandi, Ojan, sama Billy tuh satu bis. Mereka berangkat dari malam, kira-kira jam 10 malam, biar sampai Jogja tuh pagi dan menghindari macet dan lain-lain juga. Selama di perjalanan juga seru banget. Dandi main gitar, Ojan sama Billy nyanyi-nyanyi. Teman-teman sekelas mereka tuh juga ketawa-tawa banget lah sama lawakan-lawakan mereka. Pokoknya sampai jam 12 malam mereka tuh bercanda-canda. Gak lama si wali kelasnya mereka tuh nyuruh mereka buat tidur sama istirahat. Karena besok pagi tuh rencananya mereka tuh mau langsung ke Candi Borobudur dulu, baru ke penginapan mereka. Ojan bilang lah ke gurunya ini, "Bu, pasang film horor dulu dong biar bisa nemenin kita tidur." Nah pas banget di bis itu tuh ada DVD Insidious Moebi. Jadi biar pada gak berisik, wali kelasnya ini tuh masangin lah akhirnya film Insidious. Tapi bukannya pada tidur, anak-anak tuh malah fokus nonton karena seru banget. Nah Ojan, Dandi sama Billy ngelihat anak-anak yang lain teriak-teriak ketakutan, kepikiran lah mereka buat ngisengin. Jadi Ojan minjem mukena sama salah satu temennya, terus pakai bedak tabur buat di mukanya biar putih banget. Terus Ojan kayak jalan ngerangkak gitu di tengah-tengah lorong dan nakutin satu temennya yang duduk paling depan. Temen ini tuh cewek yang emang tuh penakut banget dia. Pas sampai tempat duduk cewek ini, Ojan dari ngerangkak terus ngeliat ke bawah. Tiba-tiba pas sampai, kepalanya tuh langsung nengok ke arah temennya ini dari bawah sambil megang kaki temennya. Jerit-jeritan lah itu temennya, kayak kaget gitu kan. Langsung heboh sampai dimarahin wali kelasnya, terus disuruh langsung tidur. Nah akhirnya mereka semua tuh tidur satu bis. Bener-bener suasana hening banget. Sekitar jam 3 pagi Dani kebangun. Dia kebelet pipis terus bangunin Ojan juga. Nah si Ojan bangunin Billy. Jadi si trio ini tuh bangun lah, terus bangunin wali kelasnya untuk bilang kebelet pipis. Dan pas dibilangin ke supirnya, untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Karena teman-teman yang lain pada tidur juga, Ojan lari duluan ke toilet. Karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Pas Ojan udah sampai toilet, dia pipis. Pas udah mau selesai, gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, "Billy mana Di?" Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, "Di, Billy mana? Buset deh, budek lu." Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Karena tadinya pipisnya di tempat pipis cowok yang banyak itu tuh, yang apa namanya? Urinoir. Nah iya bener itu Bi. Terus karena Ojan kesel dikacangin, dia bilang, "Ya udah gue duluan ke bis deh." Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet. Terus Dandi tuh bilang, "Jan, lo ngobrol sama siapa? Berisik banget." Ojan langsung pucat terus ngomong, "Lah itu tadi lo masuk ke toilet, lo jangan bercanda deh." Terus Dandi bilang, "Jan tanya aja Billy, gue aja dari tadi ngerokok sama dia. Ini gue baru mau pipis, gue pipis dulu deh." Karena Ojan agak jiper juga, jadi dia duluan lah ke bis. Dia naik terus dia tuh bengong. Gak lama si Dandi sama Billy tuh naik juga ke bis. Akhirnya mereka lanjut berangkat lagi. Nah singkat cerita, mereka semua tuh sampai di Candi Borobudur jam 8 pagi. Mereka langsung lah mencar-mencar, foto-foto di candi, foto angkatan, foto kelas, terus acara bebas sampai jam 12 siang dari guru-gurunya. Nah selama di candi, Ojan tuh jadi diem doang, karena dia tuh ternyata kepikiran sama yang di toilet rest area tadi. Dia ceritalah ke Dandi Billy juga, tapi kata Dandi Billy, ya udahlah namanya juga jam 3 pagi, Ojannya juga baru bangun, jadi mungkin aja halu kan. Nah si Dandi malah punya ide buat ngajakin main petak umpet di candi sama si Ojan Billy. Emang kayak bocah, tapi emang buat ngedistraksi Ojan yang jadi gak asik gitu. Akhirnya mereka main petak umpet, titik jaganya di salah satu stupa di candi itu.
Abis selesai gambreng yang jaga tuh Billy. Jadi Ojan sama Dandi ngumpet. Terus mereka punya ide lah buat ngerjain si Billy. Jadi mereka ngumpet jauh banget dari stupa itu, tapi masih di area candi juga. Nah pas lagi ngumpet sambil ketawa-tawa, Dandi yang besar banget tuh kebelet pipis. Akhirnya si Dandi nih pipis di area candi tempat mereka ngumpet, yang kebetulan lagi sepi banget di situ. Ya ampun. Tapi bukan kamar mandi itu, Nat. Bukan Muy. Bukan itu pipis sembarangan berarti Muy. Oh. Di daerah candi yang Daerah candi kayak deket-deket stupanya juga gitu Bi. kurang ajar. Terus Setelah pipis mereka ketawa-tawa tuh karena pipis sembarangan gitu. Terus dari jauh ngeliatin juga lah si Billy ternyata lagi kebingungan nyariin mereka berdua. Tapi karena udah mau jam 12, akhirnya mereka nyamperin si Billy. Nah singkat cerita, setelah dari candi sekitar jam 1 siang mereka tuh check in di penginapan mereka. Satu kamar itu tuh bisa bertiga, jadi mereka bertiga tidurnya. Setelah tidur-tiduran sebentar, gak lama tuh ada acara lanjutan, kayak makan sore rame-rame di satu restoran. Terus setelah itu mereka balik lagi ke hotel. Nah sekitar jam 8 malam pas udah di kamar masing-masing, Ojan tuh ngide ke Dandi sama Billy. Ngamer yuk minum, kita cari aja deket-deket sini. Terus Dandi sama Billy tuh setuju, dan mereka diem-diem keluar dari penginapan nyari tukang jamu yang jual minuman itu. Set. ini kelas 2 SMP kan ya? Iya. Gokil. Terus Pas udah ketemu, mereka bawa tuh ke kamar diem-diem, terus mulai minum-minum. Pas lagi asik ketawa-tawa kayak sekitar jam 12 malam. Pas udah ketemu, mereka bawa tuh ke kamar diem-diem, terus mulai minum-minum. Pas lagi asik ketawa-tawa kayak sekitar jam 12 malam, tiba-tiba kamar mereka tuh diketok, kayak tok-tok-tok gitu. Terus mereka panik, karena panik mereka lagi minum kan diem-diem. Langsung diumpetin lah minuman sama seger-segerin muka mereka. Pas dibuka sama Billy, gak ada siapa-siapa. Akhirnya ditutup lagi, terus Billy bilang, kayaknya anak ruangan sebelah deh isengin kita gitu. Terus mereka lanjut minum. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka dengar ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan, terus ketutupan rambut semua. Berdiri, Nat. Berdiri Muy di pojokan. Anjing. Langsung teriak lah Dandi. Terus Ojan sama Billy juga ngeliat ternyata, dan langsung nutup balkon itu. Pokoknya mereka bertiga tuh langsung stop minum dan langsung siap-siap buat tidur lah, sambil ketakutan banget semuanya. Nah besok paginya mereka bertiga tuh juga harus ke Museum Gunung Api Merapi, karena emang jadwalnya tuh besok pagi. Tapi mereka bertiga tuh gak berani cerita ke siapa-siapa tentang apa yang mereka lihat semalam. Sebenarnya mereka takut sih, tapi karena bertiga jadi mereka tuh gak mau terlalu mikirin apa yang mereka lihat. Nah selama di museum itu Ojan tuh ngajak bercanda dan Billy terus. Kayak misalnya mereka tuh ngelihat ada display peralatan rumah tangga yang nempel kena abu vulkanik. Terus jadi dibikin jokes gitu sama mereka. Kayak, nah itu gelas gue tuh belum dicuci tuh, cuciin dong. Pokoknya bercanda mulu deh. Sampai akhirnya mereka tuh udah selesai dari museum itu. Mereka baliklah ke penginapan. Mereka mandi ganti-gantian sampai akhirnya pas bagian Ojan mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati. Terus Ojan teriak, woi gue lagi shampoo nih gak kelihatan, nyalain dong lampunya. Karena cetekan lampunya tuh di luar Moebi. Tapi tuh gak ada suara respon dari Dani sama Billy. Sampai akhirnya Ojan tuh mau gak mau selesain mandinya lah cepet-cepet. Terus dia handukan di kamar mandi sambil gelap-gelapan. Nah pas lagi handukin rambut, otomatis bagian muka Ojan tuh ketutup handuk kan. Pas lagi ketutup handuk, tiba-tiba Ojan tuh ngedengar ada suara perempuan manggil Ojan. Tapi suara tuh jauh banget. Terus Ojan diem sambil berusaha dengar lagi. Suaranya tuh makin lama makin jelas. Nah akhirnya Ojan yang baru pakai celana doang, tapi masih telanjang dada, mau berusaha cepet-cepet kan. Tapi dia tuh tiba-tiba ngerasa dari punggungnya dia kayak ada kain baju yang nempel-nempel ke punggungnya loh. Akhirnya Ojan tuh cepet-cepet buka pintu kamar mandi biar kelihatan ada cahaya. Dan pas dia ngadep belakang buat ngeliat itu apa, dia ngeliat jelas banget ada sosok kuntilanak di belakang dia, lagi ngeliatin Ojan sambil ngomong, Ojan. Terus masuk ke dalam badan Ojan. Wow. Ojan tuh langsung jatuh terus teriak-teriak di kamar mandi. Tapi suara tuh suara cewek. Jadi Ojan tuh kerasukan si sosok ini. Dan di sama Billy tuh kaget langsung lari ke Ojan. Dan pas mereka lihat, mukanya Ojan tuh lagi senyum lebar banget sambil cekikikan suara perempuan. Pas Dandi lagi gerak-gerakin badan Ojan sambil teriak-teriak, Ojan tuh manggil-manggil Dandi pakai suara perempuan itu. Dandi, Dandi, Dandi. Terus gak lama perempuan yang ada di dalam badan Ojan tuh masuk ke Dandi, pindah. Buset. Billy yang kaget banget tuh langsung lari keluar kamar buat manggil guru-guru mereka buat bantuin.
Jadi sosok perempuan itu bener-bener ganti-gantian Muibi, ngerasukin Ojan terus ke Dandi, balik lagi ke Ojan ke Dandi. Sampai guru-guru mereka tuh udah baca-bacain doa, tapi tetap gak keluar perempuan ini. Akhirnya sekolah mereka tuh manggil orang di penginapan itu dan minta tolong buat bantuin Ojan sama Dandi yang lagi ganti-gantian dirasukin. Akhirnya 2 jam kemudian mereka berdua tuh lepas dari sosok perempuan itu karena dibantuin sama orang penginapan ini. Nah, tapi karena masih ada 1 hari lagi mereka di sana, si orang penginapan ini tuh ngasih rekomendasi kalau lebih baik si Dandi Ojan ini tuh gak perlu ikut lagi, tapi tetap di kamar hotel aja sambil kayak dimandiin kembang gitu untuk dibersih-bersihin sama si orang penginapannya ini. Dan Billy tuh gak boleh ikut karena Billy nemenin Dandi sama Ojan. Jadi kalau yang gue lihat Muibi, kayaknya mereka ini tuh gak disukain sama sosok perempuan ini karena kebandelan dan keisengan mereka sendiri. Kayak dari awal tuh Ojan di bis aja udah nakut-nakutin temannya sendiri. Terus sampai candi, Dandi pipis sembarangan tanpa permisi kan. Nah terus pas ke penginapan mereka minum minuman keras. Dan bahkan mereka tuh bercanda-canda di museum terakhir sebelum akhirnya mereka dimasukin sama sosok itu. Berarti cuma Billy doang yang gak dirasukin karena emang Billy gak sebandel mereka berdua kali ya? Nah gue juga mikirnya sih gitu Moy, karena kan yang selalu nakal gitu kan Dandi sama Ojan ya. Tapi emang offside banget sih bercandaan mereka. Ya mulai dari lo berisik di bus sampai lo jailin temen lo, bahkan lo ngamer anjir, anak kelas 2 SMP gitu loh. Iya padahal masih kecil ya. Ya soalnya kayak gue mikirnya kalau misalnya di tempat umum gitu lebih Nat, ini kan di tempat yang baru mereka datengin, tapi tata krama mereka aja udah gak bisa nunjukin kalau misalnya emang orang-orang di sana bakal nerima mereka gitu loh. Gue setuju banget karena ya gue ngerti sih serunya gimana ya jalan sama teman-teman, apalagi bisa jadi itu pertama kali lu anak SMP nginep bareng teman-teman lu, pasti seru banget kan. Tapi ya namanya anak-anak juga gitu loh. Ya kelewatan juga sih mereka nggak bisa jaga sopan santun buat di tempat umum tadi yang kayak lu bilang. Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh Nat, Moy. Mereka sama-sama kerja. Mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Tapi 2 minggu kemudian mulai nih kejadian aneh. Kali ini anak yang ketiga Nat, Moy, yang Aisyah yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Udah tuh sorean badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh yang udah jadi gitu ya. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, shampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocongnya. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandinya? Di dalam bak mandinya woy. Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya, "Kenapa?" "Itu mah ada poci, ada poci." Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesain mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Muibi, gue akan kasih tahu lo cerita tentang perempuan yang matinya nggak tenang dan orang-orang di sana sering nyebut hantu ini dengan panggilan hantu bidan bunting. Kita sebut aja nama bidan ini tuh Ika, umurnya 25 tahun. Nah, sesampainya Ika di Jakarta, dia nyari-nyari kosan. Nama bapak kosnya tuh kita sebut aja Pak Dandi ya. Umurnya sekitar 40 tahunan, udah berkeluarga dan punya 2 anak.
Nah singkat cerita, Ika sama Pak Dandi tuh saling jatuh cinta Moy. Sampai ada satu malam, Pak Dandi tuh diem-diem masuk ke kamar kosan Ika. Terus ada satu momen, si Ika ini tuh ngerasa kayak gak enak badan gitu. Nah besok paginya, Ika bangun tidur dan langsung pakai tes pack itu. Ika kaget banget Moy, Bi. Garisnya samar, ada 2, makin lama ditunggu, garisnya tuh makin jelas. Malamnya datang tuh Pak Dandi. Tapi Pak Dandi tuh di situ malah marah, langsung nyuruh Ika untuk ngegugurin kandungannya Moibi. Tapi yang dilakuin Pak Dandi tuh malah pergi ke orang pinter untuk ngelukain kandungannya Ika. Ika tuh setiap malam selalu mimpi kalau perutnya tuh dielus-elus sama sosok gede kayak genderuwo gitu. Terus malam berikutnya dia mimpi perutnya tuh ditekan sampai janinnya tuh keluar sendiri dari kemaluannya. Anjir. Dia tuh juga mimpi akhirnya kalau janinnya ini tuh diambil sama sosok genderuwonya ini. Pak Dandi lama-lama tuh dia hilang Moibi. Dia SMS si Pak Dandi, ngancem bakal ngebongkar semuanya ke keluarganya Pak Dandi. Akhirnya Pak Dandi muter otak di situ. Jadi dia punya strategi nih, Moibi. Pak Dandi balas SMS Ika dan bilang, ya udah saya temenin ke dokter kandungan ya. Pak Dandi sampai nih di kosannya si Ika. Langsunglah mereka berangkat. Pas udah di mobil, Ika dibawa Pak Dandi ke lahan kosong yang gelap dan lumayan jauh dari kosannya si Ika. Di dalam mobil, Pak Dandi tuh ngeluarin pisau sampai benda-benda tumpul juga ada. Terus Moibi, Pak Dandi tuh jawab, karena udah gak ada bidan yang buka, lebih baik saya sendiri aja yang bantu nyelesain masalah kandungan kamu. Anjir. Pak Dandi mulai aksi kejinya dia. Pertama, dia nginjek perutnya Ika sampai Ika tuh kesakitan banget. Pas Ika udah lemes, Pak Dandi langsung ngambil pisau, terus ngebeles perutnya Ika dan ngambil janin yang masih kecil gitu bentuknya. Abis itu janinnya tuh dipotong-potong jadi 6 bagian dan berujung Ika tuh dibunuh pakai pisau yang sama dengan cara ditusuk-tusuk di bagian perut sampai jantungnya Ika. Dan akhirnya Ika meninggal langsung di tempat dengan tragis. Wah, serem banget.